Siapa sangka jika berbagai barang sehari-hari ini dapat menimbulkan masalah dan penyakit yang serius bagi tubuh kita? Kita akan terkejut saat mengetahui bahwa benda sederhana yang terdapat di rumah dapat menimbulkan bahaya yang serius bagi kesehatan kita. Lalu benda-benda apa sajakah itu? Berikut 7 bahaya tersembunyi pada benda sehari-hari versi on the spot yang akan membuat kita menjadi lebih berhati-hati lagi terhadap benda sehari-hari ini. Baru-baru ini diketahui bahwa lembaran struk pembayaran mengandung zat yang dapat memicu kanker dan masalah serius lainnya. Struk belanja ini dicetak di atas kertas thermal yang dibuat dengan menggunakan campuran BPA atau bisphenol A. Penggunaan zat BPA ini adalah untuk membuat tinta agar terlihat mengkilap pada struk pembayaran. Kandungan ini terlacak dalam sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal Analytical and Bioanalytical Chemistry edisi September 2010. Jika terakumulasi hingga jumlah tertentu, BPA dalam kertas-kertas struk ini bisa memicu hipotensi dan kanker. Selain itu, bahaya yang tersembunyi lainnya adalah dapat menyebabkan kondisi serius lainnya, seperti obesitas, diabetes, asma, dan gangguan sistem kardiovaskular, atau penyakit yang berkaitan dengan jantung serta pembuluh darah. Bahan pengemas styrofoam atau polystyrene telah menjadi salah satu pilihan paling populer dalam bisnis pangan. Styrofoam yang dibuat dari bahan kopolimer stiren ini menjadi pilihan bisnis pangan karena mampu mencegah kebocoran dan tetap mempertahankan bentuknya saat dipegang. Bahan ini juga mampu mempertahankan panas dan dingin dengan tetap memberikan rasa nyaman ketika dipegang. Daya pun relatif murah serta ringan. Namun, hasil riset pada Juli 2001 membuktikan bahwa styrofoam diragukan keamanannya untuk kesehatan. Divisi Keamanan Pangan Pemerintah Jepang mengungkapkan bahwa residu styrofoam dalam makanan sangat berbahaya. Residu ini dapat menyebabkan endokrin disruptor, yaitu zat pemicu kanker akibat bahan kimia karsinogen dalam makanan. Imbauan soal risiko kanker ovarium atau indung telur akibat menggunakan tisu wajah untuk membersihkan bagian intim kewanitaan banyak beredar. Dikatakan bahwa tisu wajah mengandung talkum medak talk, yakni bahan tambahan yang bisa menyebabkan kanker. Selain mengandung talk, tisu wajah yang dijual dalam bentuk lembaran dibungkus plastik juga memiliki kandungan bahan tambahan lain yang tidak ada di tisu toilet. Di antaranya adalah surface active agent, wet shrink agent, dan softening agent. Oleh karena itu, kertas tisu untuk wajah ini disebut kertas tisu wajah karena memang hanya untuk pemakaian di wajah saja. Sedangkan kertas tisu gulungan disebut kertas tisu toilet karena memang dibuat untuk kebutuhan buang air. Oleh sebab itu, janganlah memakai tisu muka sebagai kertas tisu toilet, terutama kaum wanita. Jangan sesekali mempergunakannya untuk membersihkan atau mengeringkan bagian bawah tubuh. Mungkin sebagian dari kita mempunyai kebiasaan memakai ulang botol bekas air mineral dan menaruhnya di mobil atau di kantor. Kebiasaan ini tidak baik karena bahan plastik pada botol mengandung zat-zat karsinogen atau DH. Botol bekas air mineral ini aman untuk dipakai sekali sampai 2 kali saja dan harus ditaruh di tempat yang jauh dari paparan sinar matahari. Kebiasaan mencuci ulang juga tidak baik karena dapat membuat lapisan plastik rusak dan zat karsinogen bisa masuk ke air yang kita minum. Lebih baik membeli botol air yang memang untuk dipakai berulang-ulang. Apalagi jika dipakai untuk menampung air panas, maka bahayanya akan semakin bertambah. Selain efek negatif di atas, penggunaan botol bekas air mineral secara berulang-ulang juga akan menyebabkan sistem puber dini bagi anak wanita, diabetes, kegemukan,
serta kanker payudara dan kanker prostat. Kandungan phthalates yang digunakan untuk membuat plastik jadi lentur juga berbahaya, sebab memicu kanker hati, juga menimbulkan masalah reproduksi lainnya. Untuk itu, dengan kita mengurangi pemakaian botol plastik akan jauh lebih aman dan sehat. Bedak bayi digunakan untuk mencegah kulit bayi mengalami iritasi agar terasa lembut dan beraroma wangi. Sayangnya, di balik semua kebaikan itu, bedak bayi menyimpan risiko gangguan kesehatan. Bedak bayi mempunyai kandungan utama talc. Talc atau talc adalah mineral dengan kandungan silikat magnesium terhidrasi. Talc merupakan batuan mineral yang sudah diolah sedemikian rupa menjadi bubuk halus. Dan pada saat melakukan proses pembuatan talc ini, ada beberapa partikel yang hilang, ada yang tertinggal dan mengendap. Partikel yang mengendap dan berbahaya dari bedak ini disebut asbes. Kandungan ini akan sangat berbahaya jika terhirup terlalu sering atau terlalu lama, karena akan terjadi penumpukan pada kerusakan paru-paru dan gangguan pernafasan. Penyakit yang terjadi yaitu pneumonia yang tentu saja sangat berbahaya bagi si bayi. Para orang tua sebaiknya berhati-hati dalam menggunakan dan menyimpan wadah talcum powder. Beberapa kertas koran dan majalah yang sering digunakan untuk membungkus makanan terdeteksi mengandung timbal, Pb, melebihi batas yang ditentukan. Di dalam tubuh manusia, timbal masuk melalui saluran pernafasan dan pencernaan menuju sistem peredaran darah dan kemudian menyebar ke berbagai jaringan organ lainnya seperti ginjal, hati, otak, saraf, dan tulang. Keracunan timbal pada orang dewasa ditandai dengan gejala 3P, yaitu pallor atau pucat, pain atau sakit, dan paralysis atau kelumpuhan. Keracunan yang terjadi pun bisa bersifat kronis dan akut. Banyak makanan jajanan seperti berbagai gorengan dibungkus dengan koran karena kurangnya pengetahuan dari si penjual. Padahal bahan yang panas dan berlemak mempermudah berpindahnya timbal dari kertas ke makanan. Ini berarti kita akan mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi dengan bahan karsinogen atau senyawa pemicu sel kanker, termasuk bisa memicu penyakit kronis lainnya dan keracunan. Sebagai usaha pencegahan, taruhlah makanan jajanan tersebut di atas piring. Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Untuk konsumsi air minum, menurut Departemen Kesehatan, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat risiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri atau zat-zat berbahaya lainnya seperti timbal. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 derajat Celcius, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini. Kadar timbal yang di atas ambang batas sangat berbahaya, terutama bagi anak-anak. Efek negatif timah hitam ini dalam jangka panjang dapat merusak organ tubuh dan membuat gangguan pertumbuhan, syaraf, fungsi ginjal, dan reproduksi. Prof. Santoso dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM IPB menjelaskan bahwa sebanyak 80% air di Indonesia tak layak konsumsi. Salah satunya disebabkan pipa air yang masih mengandung timbal. Menurutnya, pipa PVC biasa menggunakan timbal untuk mencegah pipa dari korosi. Kandungan timbal yang sering ditemui pada pipa air ini tentu sangat berbahaya, karena kita menggunakan air tersebut dalam keseharian kita sebagai air yang kita minum. Inilah mengapa kita perlu membeli produk pipa